Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 10 IPS dari IPS 1 hingga IPS 4. Oke ya, hari ini kita mulai belajar materi ekonomi untuk kelas 10 semester ganjil. Ini adalah pertemuan yang pertama, kita belajar secara daring, belajar dari rumah. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari? Atau pertemuan satu ini apa sih yang akan kita bahas? Ya, di pertemuan yang pertama ini kita akan mengenal kira-kira materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester untuk mata pelajaran ekonomi. Ya, nah selain itu berkenalan juga dong dengan gurunya. Yang mana ya gurunya? Apalagi ini kita belajar secara daring. Nah, kita nggak tatap muka, jadi kita nggak kenal nih siapa ini gurunya. Oke, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi Ibu sebagai guru ekonomi untuk kelas kelas 10 IPS 1 hingga kelas 10 IPS 4. Oke, nama Ibu Sukanti. Nah, orangnya ini nih. Oke. Ini adalah ya foto bersama suami Ibu ya di suatu tempat yang indah tentunya. Pengen seperti ini juga? Oke, tunggu, jangan sekarang. Kalau ingin seperti momen seperti ibu ini, nanti ya, kalau sudah menikah baru. Kalau sama pacar nggak boleh ya, belum waktunya. Oke ya, ya, oke. Ya, untuk berikutnya. Nah, materi-materi apa saja yang akan kita bahas di semester 1? Oke, yang pertama adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang ketiga, peran perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, keseimbangan dan struktur pasar. Nah, yang kelima, bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari materi-materi yang akan kita bahas, ini pertama kita akan mengenal apa itu ilmu ekonomi, ya, apa itu sistem ekonomi, apa-apa saja kegiatan ekonomi, siapa-siapa saja pelaku ekonomi, jangan-jangan kalian juga termasuk pelaku ekonomi. Ya, oke. Kemudian mengenai pasar, pasar setiap hari ada pasar, setiap hari kita belanja. Oke, kemudian ada bank. Setiap hari bank itu buka, kecuali Sabtu dan Minggu ya. Oke, nah berarti kalau kita lihat dari sini, pelajaran ekonomi ini berarti ini adalah pelajaran ya, di mana kegiatannya selalu kita kerjakan di setiap hari. Jadi ekonomi ini adalah masalah kehidupan sehari-hari. Oke ya. Berarti penting dong ilmu ekonomi, pastinya penting. Aduh, muncul di sini gambar apa ini? Gambar uang. Iya. Karena kalau dibilang apa itu ekonomi, pasti yang terbayang nih biasanya ya uang yang terbayang, ya kan? Oke. Ya, berikutnya kita mau bahas dulu di bab 1 dengan pelajaran atau materi konsep dasar ilmu ekonomi yang mau dibahas apa saja. Oke, submaterinya yang pertama, ilmu ekonomi itu apa? Atau pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, inti masalah ekonomi. Memang ekonomi bermasalah nggak? Pastinya bermasalah. Kalau nggak ada masalah ekonomi, tidak ada orang mencuri gara-gara ekonominya rendah. Atau dia nggak makan, ada yang mengemis gara-gara nggak makan dan sebagainya. Ya, semua itu terjadi karena ada masalah ekonomi. Bahkan orang kaya yang uangnya banyak pun masih terlilit dengan masalah perekonomiannya. Oke ya. Yang berikutnya menentukan pilihan yang tepat. Nih, mau milih yang mana ini kalau punya uang ini untuk apa harus dipilih-pilih. Ya, kebutuhan kita apa, yang mana dulu ini mau dikerjakan. Oke. Atau yang mau dibeli apa. Oke, yang keempat, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, ini dia ya. Kita urutkan dulu kebutuhan kita apa, kita olah uang kita yang ada, yang jelasnya uang kita terbatas, nggak melimpah ruah, jadi harus ada skala prioritasnya, artinya yang paling utama atau yang paling penting itu yang harus didahulukan. Yang kelima, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Setiap hari kita membutuhkan barang, setiap hari kita membutuhkan jasa. Kita bahas di sini.
Yang keenam, memanfaatkan biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Oke, ada waktunya nanti kita belajar ya. Yang ketujuh, ada prinsip dan motif ekonomi. Yang kedelapan, ada pembagian ilmu ekonomi. Oh, rupanya ilmu ekonomi banyak ya, makanya harus dibagi-bagi. Ya, oke. Baru yang kesembilan ada ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Oke, nanti ada waktunya kita membahas itu. Ya, uang lagi. Iya, karena kalau sudah cerita ekonomi, yang terbayang pertama itu adalah uang. Oke, yang berikutnya. Ya, di bab 2 ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Oke, nanti kita bahas. Ya, nah permasalahan pokok ekonomi itu apa? Yang kedua, sistem ekonomi itu apa? Jenis-jenisnya apa saja? Kita bahas nanti di bab 2 ya. Berikutnya ada sistem perekonomian di Indonesia. Kita di Indonesia, sama di Malaysia, sama di Arab Saudi, sama di Dubai, atau negara Eropa misalnya yang lainnya, itu sistem perekonomiannya beda-beda loh. Apa aja sih? Apa sih membedakannya? Nanti kita lihat ya. Oke, aduh uang lagi. Nah, ini makin banyak uangnya. Ya, bertumpuk-tumpuk nih. Oke. Bab ketiga, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa saja mau kita bahas? Ya, ada produksi sebagai kegiatan ekonomi, distribusi juga kegiatan ekonomi, konsumsi juga kegiatan ekonomi. Nah, tiap hari kita mengkonsumsi ya, konsumsi makanan pastinya, minum dan sebagainya. Pakaian dan sebagainya ya. Kemudian pelaku-pelaku ekonomi siapa-siapa aja. Peran pelaku ekonomi ngapain aja pelaku ekonomi itu. Baru ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nanti kita kenal dengan circular flow diagram. Ada gambarnya. Ini kegiatan ekonomi itu ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang ya macam-macam ya. Oke. Mak siapa ini yang belanja? Ya, tiap hari nih ada pasar seperti ini kan? Oke. Berikutnya bab keempat ada keseimbangan dan struktur pasar. Nih kita belajar mengenai pasar nih. Pasar tempat orang jualan, tempat orang membeli kan. Oke, pertama ada pengertian, ada minta, ada permintaan, ada penawaran nih. Permintaan dan penawaran. Karena di pasar itu ada yang meminta barang, ada yang menawarkan barang. Yang kedua, fungsi permintaan dan penawaran. Apa itu? Oke, nanti kita bahas, ada waktunya. Hukum permintaan dan penawaran, harga keseimbangan pasar. Ini harga pasar kenapa bisa ada harga segitu, misal harga sepatu merek tertentu tuh harganya, harga pasarnya sekian gitu. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kemudian ada pengertian elastisitas. Nanti kita kenal elastisitas. Kemudian faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Ada pengertian dan peran pasar. Apa itu sebenarnya pasar? Apakah pasar tuh hanya yang di pekan-pekan itu aja, atau yang di pajak, atau yang di sebenarnya pasar itu mana? Ya, ternyata banyak, pasar itu banyak, nggak mesti rame-rame pasar itu. Ya, kemudian ada macam-macam dan bentuk pasar, kemudian peran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan dan jenis pasar. Oke, ini pasarnya ini. Lagi sidak nih ya, ibunya sama bapaknya dari dinas apa ini, lagi sidak, harus pakai masker katanya, ini masa COVID. Oke. Ya, berikutnya bab kelima nanti kita bahas mengenai bank. Oke, siapa sih yang nggak kenal bank? Banyak bank ya. Oke, ada namanya bank sentral. Bank sentral itu bank pusat hanya satu ya. Oke, kemudian apa itu pengertian sistem pembayaran? Kemudian apa peran Bank Indonesia? Nanti kita bahas di sini. Oke, sejarah uang. Siapa sih yang nggak kenal uang nih? Kita kenal, kita cerita nanti tentang sejarah uang. Terus yang disebut uang itu apa? Ada fungsinya, ada jenisnya, ada syaratnya, benda itu dibilang uang. Oke, unsur pengamanan rupiah. Gimana biar rupiah kita tetap aman. Yang ketujuh ya, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Ini yang mengatur tentang rupiah, menjaga keamanan itu namanya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah bank sentral, hanya satu yang ada di Indonesia ya. Oke. Pengelolaan keuangan negara, alat pembayaran non tunai. Oke, ya ini dia. Ini bank, contohnya bank satu, contoh Bank Mandiri ya, Bank BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Oke, ya itu dia. Ada 5 bab yang akan kita belajar nanti di semester 1. Oke ya, thank you for your